Bapak dan Ibu, coba jujur sebentar. Setiap kali membuka kulkas di rumah, apa yang paling sering langsung diambil? Makanan sisa semalam, lauk instan, atau camilan dingin yang katanya praktis dan aman? Tapi tahukah Anda, justru dari kebiasaan kecil itulah banyak keluhan kesehatan pada lansia diam-diam bermula. Saya sering mendengar kalimat seperti ini dari pasien. "Dok, saya makannya biasa saja, semua dari kulkas." Tapi beberapa bulan kemudian, tekanan darahnya naik, kolesterol membandol, gula darah sulit turun, atau tubuh terasa cepat lelah tanpa sebab jelas. Yang mengejutkan, bukan karena makanan mahal atau berlebihan, melainkan karena pilihan makanan di kulkas yang terlihat sepele. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi bekerja seperti dulu. Ginjal lebih sensitif, pencernaan lebih lambat, dan pembuluh darah lebih mudah bereaksi terhadap garam, gula, serta lemak. Sayangnya, banyak makanan yang tersimpan rapi di kulkas justru mengandung hal-hal tersebut dalam jumlah yang tidak kita sadari. Pertanyaannya, apakah semua makanan di kulkas harus dihindari? Tentu tidak. Namun ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya mulai dibatasi, diatur ulang, atau dikonsumsi dengan cara yang lebih aman. Dan inilah yang sering luput dari perhatian. Jika Bapak dan Ibu ingin tetap sehat, mandiri, dan aktif menikmati usia senja tanpa sering keluar masuk ruang periksa, pembahasan ini sangat penting untuk Anda simak sampai selesai. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas satu persatu jenis makanan di kulkas, saya ingin mengajak Anda memahami dulu satu hal penting. Di usia lanjut, yang berubah bukan hanya tenaga, tetapi juga cara tubuh memproses makanan. Inilah alasan mengapa makanan yang dulu terasa aman, sekarang bisa menimbulkan keluhan. Saya masih ingat seorang pasien berusia 67 tahun yang datang dengan keluhan sering pusing dan kaki terasa berat. Beliau berkata, "Dok, saya tidak makan aneh-aneh, semua masakan rumah. Saya simpan di kulkas supaya awet." Setelah saya tanyakan lebih dalam, ternyata hampir setiap hari beliau menghangatkan kembali lauk yang sama selama 3-4 hari. Tanpa disadari, kandungan garam dan lemak dari makanan tersebut semakin membebani tubuhnya. Secara medis, setelah usia 60 tahun, fungsi ginjal mulai menurun secara alami. Ginjal berperan menyaring garam dan sisa metabolisme dari darah. Ketika asupan garam berlebih, yang sering berasal dari makanan simpanan, makanan olahan, atau lauk yang dipanaskan berulang kali, ginjal bekerja lebih keras. Dampaknya bisa berupa tekanan darah naik, kaki bengkak, dan tubuh terasa mudah lelah. Ini bukan mitos, tetapi fakta yang juga dijelaskan dalam berbagai panduan kesehatan lansia di dunia. Selain ginjal, sistem pencernaan juga berubah. Produksi enzim pencernaan melambat, gerakan usus tidak seaktif dulu. Makanan yang terlalu berlemak, terlalu manis, atau terlalu dingin dari kulkas bisa memicu perut kembung, asam lambung naik, dan sulit buang air besar. Banyak pasien lansia mengira ini hal wajar karena usia, padahal pemicunya sering ada di pilihan makanan sehari-hari. Yang juga sering terlewat adalah sistem kekebalan tubuh. Pada lansia, daya tahan tubuh tidak sekuat saat muda. Makanan yang disimpan terlalu lama di kulkas berisiko terkontaminasi bakteri meski tidak berbau dan terlihat masih layak makan. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa lansia lebih rentan mengalami infeksi saluran cerna akibat makanan yang tidak ditangani dengan aman. Saya sering mengatakan kepada pasien, kulkas itu bukan tempat menyembuhkan makanan, hanya memperlambat kerusakan. Jika kita tidak tahu cara memilih, menyimpan, dan mengonsumsinya dengan tepat, kulkas justru bisa menjadi sumber masalah kesehatan. Karena itu,
memahami isi kulkas bukan soal melarang makan enak, tetapi tentang menjaga tubuh tetap kuat, pembuluh darah lebih sehat, dan kualitas hidup tetap baik di usia senja. Dari sinilah kita mulai membuka mata bahwa kesehatan lansia sering ditentukan oleh hal sederhana yang ada di rumah sendiri. Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin mengajak Anda membayangkan isi kulkas di rumah. Biasanya ada sosis, nugget, bakso kemasan, lauk matang sisa kemarin, atau mungkin rendang dan sayur santan yang disimpan supaya tidak mubazir. Semua terlihat praktis dan rasanya enak. Namun, di usia lansia, makanan seperti inilah yang paling sering menimbulkan masalah tanpa disadari. Saya pernah menangani seorang ibu usia 70 tahun yang rajin memasak untuk anak dan cucunya. Setiap selesai makan bersama, sisa lauk selalu disimpan rapi di kulkas. Hampir setiap hari beliau menghangatkan makanan yang sama. Keluhannya sederhana, sering haus, mudah capek, dan tekanan darah sulit stabil. Setelah dicek, pola makannya ternyata tinggi garam dan lemak jenuh dari makanan yang dipanaskan berulang. Berbadi Sumber Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa makanan olahan dan makanan yang disimpan lama cenderung mengandung natrium tinggi. Garam berlebih membuat pembuluh darah menegang dan tekanan darah naik. Pada lansia, kondisi ini beresiko memperberat kerja jantung dan meningkatkan peluang stroke serta gangguan ginjal. Selain garam, ada juga lemak jenuh dan lemak trans. Lemak ini banyak ditemukan pada makanan beku, gorengan yang disimpan, serta masakan bersantan yang dipanaskan berkali-kali. Lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol jahat dalam darah. Pada usia lanjut, pembuluh darah sudah tidak seelastis dulu. Jika kolesterol menumpuk, aliran darah menjadi semakin sempit dan kaku. Yang sering tidak disadari, proses memanaskan makanan berulang kali juga bisa menurunkan kualitas gizinya. Vitamin tertentu, seperti vitamin B dan C, mudah rusak oleh panas. Artinya, makanan yang terlihat mengenyangkan belum tentu menyehatkan. Tubuh tetap merasa lemah karena nutrisi pentingnya berkurang. Saya sering menenangkan pasien dengan mengatakan, menyimpan makanan bukan kesalahan. Yang perlu diperhatikan adalah jenis makanan dan lamanya penyimpanan. Idealnya, makanan matang dikonsumsi dalam waktu 1 hingga 2 hari. Pilih lauk yang rendah garam, kurangi santan kental, dan perbanyak sayur segar yang baru dimasak. Untuk makanan olahan seperti sosis dan nugget, sebaiknya tidak dijadikan menu harian. Jadikan sesekali saja, itu pun dalam porsi kecil. Gantilah dengan sumber protein yang lebih ramah untuk lansia, seperti tahu, tempe, ikan kukus, atau telur rebus. Ingat Bapak dan Ibu, kulkas memang membantu menyimpan makanan, tetapi tubuh lansia membutuhkan asupan yang lebih lembut, lebih segar, dan lebih seimbang. Dengan sedikit perubahan kebiasaan, tekanan darah lebih terkontrol, jantung lebih ringan bekerja, dan tubuh terasa lebih nyaman menjalani hari. Bapak dan Ibu, ada satu kelompok isi kulkas yang sering dianggap paling aman, yaitu minuman dan pelengkap makanan. Teh manis dingin, sirup, jus kemasan, buah kaleng, saus sambal, saus tomat, atau kecap. Rasanya segar dan menambah selera makan. Namun justru disinilah masalah sering bermula. Saya pernah menangani seorang bapak usia 68 tahun yang mengeluh sering pusing ringan dan pandangan agak kabur. Beliau merasa sudah makan cukup, tidak terlalu asin, dan jarang gorengan. Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata setiap hari beliau minum teh manis dingin dari kulkas ditambah jus kemasan karena katanya lebih praktis. Gula darahnya pelan-pelan naik tanpa disadari. Berbagai sumber kesehatan internasional menjelaskan bahwa minuman manis dan jus kemasan mengandung gula tambahan yang cukup tinggi. Gula ini cepat masuk ke aliran darah dan membuat lonjakan gula darah. Pada lansia, tubuh sudah tidak seefisien dulu dalam mengatur insulin. Akibatnya, risiko diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan pembuluh darah semakin besar. Buah kaleng juga sering disalahpahami sebagai pengganti buah segar, padahal sebagian besar buah kaleng direndam dalam sirup gula. Seratnya berkurang, sementara gulanya meningkat. Jika dikonsumsi rutin,
Kondisi ini dapat memperberat kerja pankreas dan memicu peradangan ringan dalam tubuh yang berlangsung lama. Tidak hanya itu, saus botolan dan kecap juga menyimpan dua masalah sekaligus, yaitu gula dan garam. Kombinasi ini sangat membebani jantung dan ginjal. Garam menahan cairan dalam tubuh, sementara gula membuat pembuluh darah lebih cepat rusak. Pada usia lanjut, dampaknya bisa berupa kaki mudah bengkak, cepat lelah, dan tekanan darah yang sulit stabil. Saya sering menyarankan kepada pasien lansia untuk mulai membaca label sederhana. Jika dalam satu porsi tertulis gula atau natrium tinggi, sebaiknya dikurangi. Untuk minuman, air putih tetap pilihan utama. Teh atau kopi boleh, tapi tanpa gula atau hanya sedikit sekali. Buah sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk segar. Jika ingin disimpan di kulkas, pilih buah utuh dan cuci bersih sebelum dimakan. Untuk saus, gunakan secukupnya saja, bukan sebagai pelengkap utama setiap makan. Bapak dan Ibu, rasa manis memang memberi kenyamanan sesaat. Namun tubuh lansia membutuhkan kestabilan, bukan kejutan. Dengan mengurangi gula dan saus berlebihan, aliran darah lebih lancar, energi lebih stabil, dan tubuh terasa lebih ringan menjalani aktivitas harian. Bapak dan Ibu, setelah bertahun-tahun saya mendampingi pasien lansia, saya melihat satu kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, yaitu cara menyimpan dan mengelola makanan di kulkas. Banyak yang berpikir, selama makanan dingin dan tidak berbau, berarti masih aman. Padahal, tubuh di usia lanjut jauh lebih sensitif terhadap perubahan kualitas makanan. Suatu hari, seorang ibu berusia 72 tahun datang dengan keluhan perut sering tidak nyaman dan nafsu makan menurun. Setelah ditelusuri, beliau terbiasa menyimpan lauk matang lebih dari 3 hari di kulkas. Dipanaskan berulang kali, lalu dimakan sedikit demi sedikit. Secara kasat mata terlihat baik, namun secara medis, kebiasaan ini meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri dan penurunan nilai gizi. Berbagai lembaga kesehatan dunia menjelaskan bahwa makanan matang sebaiknya dikonsumsi maksimal 2-3 hari, meskipun disimpan di kulkas. Setiap kali makanan dipanaskan ulang, kualitas protein dan vitamin bisa menurun. Selain itu, bakteri tertentu tetap dapat bertahan di suhu dingin, terutama jika wadah tidak tertutup rapat. Hal lain yang sering saya temui adalah kulkas yang terlalu penuh. Udara dingin tidak bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga suhu tidak merata. Akibatnya, ada bagian makanan yang tidak cukup dingin untuk menahan pertumbuhan mikroorganisme. Pada lansia, infeksi saluran cerna bisa muncul lebih cepat, dan pemulihannya lebih lambat dibanding usia muda. Saya biasanya menyarankan prinsip sederhana. Simpan makanan dalam porsi kecil. Gunakan wadah tertutup dan beri tanggal jika perlu. Pisahkan bahan mentah dan makanan matang agar tidak terjadi kontaminasi silang. Sayur dan buah segar sebaiknya disimpan terpisah dari lauk hewani. Perhatikan juga kebiasaan mencicipi makanan langsung dari wadah. Sendok yang sudah masuk ke mulut membawa bakteri. Jika kembali masuk ke wadah, proses pembusukan bisa lebih cepat. Ini sering terjadi tanpa disadari. Yang paling penting, dengarkan sinyal tubuh. Jika setelah makan terasa mual, perut begah, atau tidak nyaman, jangan memaksakan diri menghabiskan sisa makanan. Lebih baik dibuang daripada membahayakan kesehatan. Bapak dan Ibu, kulkas adalah alat bantu, bukan jaminan mutlak keamanan makanan. Dengan pengelolaan yang tepat, isi kulkas bisa menjadi sahabat kesehatan, bukan sumber masalah tersembunyi. Di usia lanjut, memilih makanan yang segar, bersih, dan aman adalah bentuk sayang kepada diri sendiri. Bapak dan Ibu, kesehatan itu tidak datang dari satu pilihan besar,
tapi dari kebiasaan kecil yang kita jaga setiap hari. Mulai dari apa yang kita simpan di kulkas, sampai apa yang kita pilih untuk dimakan. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke keluarga, anak, dan grup WhatsApp agar semakin banyak lansia yang lebih waspada dan sehat bersama. Silahkan tuliskan di kolom komentar, kebiasaan apa yang paling sering Bapak dan Ibu lakukan saat menyimpan makanan di rumah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Lansia Sehat Abadi, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Ingat, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Jaga pola makan, jaga kebiasaan, dan jaga kesehatan dengan penuh kesadaran. Saya Dr. Indri, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semoga selalu diberi kesehatan.